Mama bangun. Mas Agam memekik sembari menepuk pipi Mama yang tak sadarkan diri. Sedangkan Feby hanya melongo melihat sang ibu yang tergolek lemah di atas sofa. Gimana ini, Feb? Mama pingsan. Bawa ke rumah sakit, Mas. Feby memerintah. Enak aja. Uang Mas habis tahu. Gara-gara kamu ngenalin sama janda itu, uang di tabungan ludes. Suruh siapa Mas minjemin? Kenapa malah nyalahin aku, sih? Harusnya kamu cari tahu dulu, dia penipu apa bukan? Aku nggak tahu, Mas. Masa aku nanya dulu sama orangnya, Mbak, kamu penipu bukan? Kan, aneh. Daripada gara-gara kebodohan kamu, sekarang Mas kena tipu. Astaga. Aku dibilang penipu. Baiklah, akun Zelia akan aku aktifkan lagi dan sekalian saja terjun bebas menipu kedua orang ini lebih banyak lagi. Di depan mata Mama masih tergeletak, bukannya menolong, kedua anaknya malah meributkan uang 20 juta. Padahal uang itu udah balik lagi ke perut mereka, aku jadiin tumis kangkung, tempe, telur sama bakwan. Kurang baik apa coba? Uang Mas habis, nggak bisa bayarin kamu kuliah. Kamu cari kerja atau berhenti aja. Tungkas Mas Agam lagi. Loh, kok gitu? Kenapa jadi aku yang kena imbasnya? Kan, masih ada uang gaji Mas, pakai itu aja dulu buat bayar uang semester aku. Enak aja, uang gaji Mas itu udah dipakai buat bayar cicilan mobil, rumah, tagihan bank, kartu kredit. Pokoknya Mas udah nggak mau nanggung biaya kuliah kamu lagi. Mas jahat. Mendengar pertengkaran itu aku jadi turut berbela sungkawa. Kasian juga gara-gara ulahku, Feby harus putus kuliah. Namun, Mas Agam keterlaluan, aku cuma ambil 20 juta aja dia bilang habis. Padahal aku tahu di buku tabungannya jumlah saldo lebih dari itu. Nasib Mama masih belum jelas. Kedua anaknya masih saja berdebat tentang uang. Sungguh malang nasib orang tua ini, kesehatannya tidak lebih penting dari harta. Aku menepuk pipi Mama pelan, tak ada respon. Lalu mengusap minyak telon yang biasa Neva gunakan, di bawah hidung Mama, masih tak ada respon. Baiklah, keputusanku kini sudah bulat, dengan berat hati aku mengatakan, Innalillahi wa innalillahi rojiun. Aku menatap sendu ke arah Mama, sembari menyimpan kedua tangan di atas perutnya. Kedua mata yang tadi terpejam itu tiba-tiba terbuka, membeliak tajam, membuatku terlonjak. Mama melempar bantal sofa hingga mengenai wajahku sambil terus mengumpat. Mantu nggak ada akhlak. Mertua masih hidup, kamu sumpahin mati. Aku tertawa ngakak. Lagian siapa suruh pura-pura pingsan? Mendingan aku pura-pura miskin. Berhubung kondisi keuangan Mas Agam sedang krisis, sifat pelitnya makin melilit, jadi ini kesempatan bagi sang upik abu menunjukkan kehebatannya. Pagi-pagi sekali aku sudah mandi, tidak membereskan rumah, apalagi masak. Aku memakai pakaian dan emas yang kemarin terpaksa beli di toko karena dibuntuti Mama, ternyata kini berguna juga. Ah, rasanya kurang lengkap, tanpa riasan make up. Mulai besok, aku harus lebih mendalami peran aku sebagai OKB orang kaya baru. Aku sedang mematut diri di cermin ketika Mas Agam masuk ke dalam kamar usai mandi. Dia seperti melihat hantu, menatap ke arahku dengan mata melongo. Kamu mau kemana, Zi? Pandangannya seperti itu membuatku risih, seolah penampilanku hancur padahal aku yakin ini sudah sangat sempurna. Mana pernah dia melihat seorang Azila berpenampilan rapi dengan deretan emas berkilau di tubuhnya. Kerjalah. Mau kemana lagi? Itu kamu minjem dari siapa baju sama emasnya? Tanya Mas Agam lagi. Minjem. Ini aku beli, Mas. Tanya aja sama mama kamu kalau semua barang ini aku beli sendiri.
Emang kamu punya uang? Kalau cuma beli emas, baju aja, sih. Banyak. Mas Agam tertegun lama, dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini belum seberapa, Mas. Nanti kalau kamu lihat aku berubah jadi Cinderella bisa pingsan lagi. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata lagi. Kalau banyak uang, Mas minta, dong. 1 juta aja, buat bekel kerja. Tapi kamu jangan bilang sama orang-orang, kalau Mas minta uang. What? Aku nggak salah dengar? Seorang Mas Agam yang sombongnya setinggi langit minta uang sama aku? Istri yang dia bilang miskin dan babu? Aku sampai terkejut dan berharap ini benar-benar nyata. Dunia terbalik, Mas. Saatnya aku yang berada di atas dan kamu di bawah. Hah? Mas Agam gak salah? Masa Mas yang seorang PNS minta uang sama aku yang cuma babu? Sud, jangan berisik kamu. Lagian suami minta ke istri itu wajar, jadi gak usah heboh, deh. Udah sini mana uangnya? Mas Agam mendekat, tangannya terus mengada seperti seorang preman yang tengah memaksa meminta uang. Aku gak punya 1 juta. Ongkos kerja masa iya sampai 1 juta? 100 juga cukup kali, Mas. Kamu cuma ngasih uang segitu ke suami aja susah banget. Awas jangan pelit kamu, Mas buang kamu di jalan baru tahu rasa. Cepat siniin uangnya. Mas Agam makin memaksa, dia mengambil dompet kecil yang mau aku bawa pergi, mengeluarkan isinya dan hanya ada uang receh tersimpan di sana. Di mana kamu nyimpan uangnya? Hah? Di mana? Teriak Mas Agam hingga air liurnya menyemprot wajahku. Selama kami menikah aku baru pertama kali melihat dia kalut dan seperti orang stres meminta uang. Seluruh barang yang ada dalam kamar dia lempar hingga berserakan di lantai. Satu hal yang aku syukuri, ponsel dan kartu ATM milikku tidak disembunyikan dalam kamar. Aku bilang gak ada. Kenapa Mas jadi begini? Apa gara-gara kehilangan 20 juta jadi frustasi? Diem kamu. Udah sini emasnya aku bawa, lepasin cincin sama gelangnya. Mana ada babu pakai emas segala. Enggak pantas tahu. Siniin, mending emasnya aku jual. Mas Agam keterlaluan, dia berubah menakutkan dan seperti orang gila. Kamu aja nggak pernah ngasih aku nafkah sekarang mau minta barang berharga aku. Jangan mimpi kamu, Mas. Selangkah aja kamu berani mendekat dan mengambil emas ini, aku bakal teriak biar seluruh tetangga tahu kamu suami zalim. Baru jadi babu aja sombong kamu, Zia. Paling juga gaji kamu 1 juta tapi gayanya udah kayak puluhan juta. Bilang aja nggak punya duit segitu. Jangan-jangan itu emas imitasi lagi yang kamu pakai? Terserah, Mas mau bilang apa? Berapapun gaji aku, Mas nggak berhak minta. Aku keluar kamar, meninggalkan Mas Agam yang masih mengumpat karena aku tidak memberinya uang. Suara tangisan Feby terdengar memilukan di dalam kamar, disambung suara Mama yang entah tengah menasehati apa. Tak peduli dengan apa yang terjadi, aku bergegas ke dapur mengambil ponsel dan kartu ATM lalu segera memasukkan ke dalam dompet yang tadi Mas Agam bongkar seluruh isinya. Saat sampai depan pintu, Mama yang masih ada di dalam kamar, tiba-tiba keluar dan mengejarku. Zia, kapan si Feby bisa datang ke rumah majikan kamu buat ngelamar kerja? Kata Mama membuatku terkejut. Apa? Ngelamar kerja? Lah iya, yang gajinya 10 juta itu. Kamu kasih alamatnya biar si Feby datang ke sana, entar keburu diambil orang lagi lowongannya. Aduh, gila, mana ada pembokat gajinya 10 juta. Bisa bangkrut aku ngegaji Feby yang males itu. Namun, ini kesempatan perak buat aku balas dendam pada keluarga mereka. Apalagi sikap Mas Agam tadi sudah di luar batas. Mana alamatnya? Tanya Mama lagi.
Jangan sekarang, Ma. Aku bilang dulu sama majikan. Nanti aku kabari. Aku buru-buru mengucap salam, meski Mama tak menjawabnya. Baru sampai depan pagar Bu Nina datang, berlari menghampiriku dari arah warung Bu Tejo. "Zia, kamu mau berangkat kerja?" "Ibu ikut, ya," ujar Bu Nina sembari mengatur napasnya yang tersenggal. Tak hanya Bu Nina yang kini datang, tapi ibu-ibu lain yang sedang berbelanja sayur pun berlari menghampiriku. "Ada apa ini?" "Ibu antar naik motor." "Ya." "Kamu tunggu di sini bentar," kata Bu Nina lagi. Enggak usah, Bu. Makasih, aku mau naik angkot aja." "Nggak usah malu, ibu sekalian mau ngelamar jadi asisten di rumah majikan kamu." "Apa?" Aku memetik terkejut mendengar ucapan Bu Nina barusan. "Jangan Bu Nina, Zia. Anak saya aja, kasihan dia udah ngelamar sana-sini belum keterima, dia ikut kerja di rumah majikan kamu aja, ya." Timpal ibu yang tengah memegang satu ikat bayam. "Suami saya aja, Zia. Abis kena PHK dia udah nganggur 2 tahun, hitung-hitung kamu nolongin saya." Ibu yang lainnya ikut menyela. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku jadi dikerubutin ibu-ibu komplek? Ini ada apa, ya?" Tanyaku bingung. "Pantesan kamu udah jadi istri PNS masih mau jadi babu, taunya gaji gede banget. Kita-kita juga, kan pengen. Biaya hidup kamu dari Agam aja udah terjamin Zia, ngalah aja sama yang lain, nggak usah ngoyo pengen kerja juga." "Mereka lagi bahas apaan sih? Apa ocehan asalku kemarin ke Mama dan Bu Nina mereka sebarkan ke seluruh penghuni komplek hingga sepagi ini aku udah diserbu masa yang mau melamar kerja. Astaga, mati aku." Mas Agam keluar menghampiri aku yang jadi pusat perhatian tetangga. Dia sudah rapih mengenakan seragam kebanggaan dan wangi parfumnya merebak. Dengan gaya cool dan berwibawa jauh berbeda saat tadi di dalam kamar, dia berdiri di sampingku. "Ada apa ibu-ibu? Apa istri saya melakukan kesalahan atau punya banyak utang? Tolong katakan pada saya. Harap maklum karena istri saya ini dari kampung jadi dia suka lupa diri kalau belanja, mungkin belum pernah ngerasain enaknya tinggal di kota. Tolong kasih tahu aja berapa-berapanya, biar saya saja yang akan melunasinya." "Utang kepala lu Peyang. Yang banyak utang itu kamu, Mas. Kenapa malah aku yang dituduh?" Aku mengumpat dalam hati, cuma gara-gara aku diserbu warga, dia main tuduh aku banyak utang. Aduh, Mas Agam ini suami baik banget. Udah ganteng, mapan, sayang sama istri lagi. Coba nikah sama anak saya, pasti hidupnya seneng. Mas Agam tersenyum bangga. Dia merangkul bahuku bak pasangan romantis. Istri itu, kan belahan jiwa jadi harus saya jaga sepenuh hati. Aku mendadak mual dan pengen muntah mendengarnya. Tuh, Zia. Kamu udah punya suami baik kayak gini, enggak usah kerja lagi. Mendingan kerjaannya kasih ke kita-kita aja. Jadi orang jangan serakah, masa mau semua diembat sendiri. Iya, Zia. Udah kasihin ke kita aja. Kita-kita juga mau ngerasain banyak uang kalau kerjaannya cuma nemenin ngobrol doang. Ini sebenarnya ada apa ya, Bu? Ibu-ibu kesini lagi nagih utang ke istri saya, kan? Tanya Mas Agam yang rupanya mulai menyadari sesuatu. Bukan, Mas. Istri Peyan mana mungkin punya utang, orang duitnya aja banyak gitu, kata Bu Lastri menjelaskan. Banyak uang? Wajah Mas Agam berubah pucat. Lah iya, orang gajinya aja jadi babu 10 juta, gimana nggak banyak uang? Apa? 10 juta? Mas Agam memekik kencang tepat di telingaku, satu tangannya memegang dada, wajahnya pucat, persis seperti mama semalam.
Dae baak. Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini.